بسم الله الرحمن الرحيم Di antara hal yang perlu saya ingatkan, bahwasanya di antara sunnah daripada sahur adalah sahur jangan lama-lama. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat satu bab, judulnya bab At-Ta'jil fis Sahur, bab bersegera dalam sahur. Ya, bersegera dalam sahur. Jadi sahur jangan lama-lama. Kemudian beliau membawakan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kuntu atasahharu fi ahli. Aku bersahur bersama istriku. Thumma takunu sur'ati an udrika sujuda ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku cepat sahur sampai aku sempat mendapati salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dia sahurnya cepat. Kata dia, saking cepatnya sahurku, aku sempat untuk bisa mendapati salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia sahur menjelang subuh, dia sahurnya tidak lama. Oleh karenanya Nabi SAW mensyariatkan azan pertama, azan kedua. Azan pertama, azan kedua di zaman Nabi itu cuma sebentar. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Sungguhnya Bilal yang azan pertama, azannya masih gelap. Fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan yang kedua, baru berhenti. Ya, dalam riwayat, liyarji' qa'imukum. Sungguhnya Bilal azan pertama itu agar orang yang sholat malam berhenti, siap untuk sahur. Jadi harus memberi waktu yang banyak untuk baca Quran dan salat malam. Sahur sebentar. Dan antara azan pertama azan kedua dalam hadis disebutkan cuma sekedar Bilal turun dari atas, habis azan turun, Ibnu Maktum naik. Ya paling 10 menit, 15 menit, 20 menit paling maksimal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah waktu makan sahur yang terbaik. Dan itu tidak lama. Antara azan pertama azan kedua di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita makan sahurnya di penghujung malam, maka banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Kita ini kalau kita bangun 3:30, jangan langsung kita, apa makanannya, sini. Kita baca Quran dulu. Biar istri kita yang sibuk masak. Kita baca Quran. Jangan kita sahur dari jam 3 sampai 4:30. Bayangkan sahur 1,5 jam, ya akhirnya buang-buang waktu. Ya. Kita baca Quran. Nanti sahur 1/2 jam lah, sudah cukup 1/2 jam. Karena sahur kita banyak menunya kan, ini ya 1/2 jam cukup menghabisi itu semuanya. Tapi kalau sahur sampai 1,5 jam, waktu kita terbuang tiap hari 1 jam, sayang. Maka anak saya ingatkan diri saya pribadi, antum sekalian, kalau antum bangun 3:30, bangun jam 3, baca Quran dulu. Itu 1 jam bisa 1 juz. Kalau antum baca dengan baik, dan itu sudah baca dengan tadabbur, bukan dengan cepat-cepat, dolin, enggak ya. Itu sudah baca dengan enak. 1 jam bisa satu juz. Ya. Dan ini saya harap diperhatikan ya. Karena sebagian orang udah bangun jam 3, jam 1:30 udah dia sudah sibuk dengan sahur sampai 1,5 jam, sayang. Itu waktu-waktu yang sangat indah. Waktu nuzul ilahi, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna wa tabarak wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir minal lail. Rabb kita yang maha mulia, yang maha suci turun ke langit dunia setiap tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, dan Allah berkata, hal min da'in fa astajibalah. Apakah ada hambaku yang berdoa akan aku kabulkan? Halin mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada hambaku yang beristighfar akan aku ampuni? Hal min sa'il fa utiya su'lah. Apakah ada yang hambaku yang mohon akan aku kabulkan permohonannya? Makanya Allah menyebutkan tentang ciri-ciri orang saleh. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka di malam hari sedikit tidurnya. Ya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Jadi mereka salat malam, di penghujung sahur mereka istighfar. Tidak sombong, tidak ujub dengan salat malam mereka beristighfar. Intinya sahur jangan lama-lama. Ya. Ada keutamaan spesial kita baca Quran di malam hari. Dan yang terbaik kalau Quran tersebut dibaca dalam salat, itu yang terbaik. Ya. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Muzammil, Allah suruh salat malam, Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dalam salatmu dengan tartil. Sebagaimana Allah sebut tentang ahlul kitab, yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun.
Mereka baca Quran di tengah malam dalam kondisi mereka sujud, mereka sedang ibadah, mereka sedang salat. Kalau bisa menggabungkan antara baca Quran dengan salat malam sekaligus, ini yang terbaik. Kalau tidak bisa, ya tentu salat lebih afdal daripada baca Quran. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kalau ada orang dia merasa lebih hatinya lebih mengena dengan baca Quran, maka dia baca Quran kurangi salatnya. Tergantung masing-masing. Ada orang lebih hobi salat, ya. Ada orang lebih hobi baca Quran daripada salat, silakan. Ibadah bermacam-macam. Tiga bulan, ibu saya